Ya, selamat siang Ibu Neta. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik. Ya, puji Tuhan, semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Dan seperti pada waktu yang lalu, Bu, kita sudah melaksanakan percakapan observasi ya. Dan kita juga sudah melakukan observasi kelas. Dan pada saat ini kita ada di tahap percakapan pasca observasi. Nah, Ibu Neta siap? Siap. Ya. Dan pertanyaannya, bagaimana perasaan Ibu Neta pada saat observasi kemarin? Merasa sedikit gugup dan juga grogi karena seperti biasa saya mengajar di dalam kelas itu tidak ada yang menjaga dan ataupun menilai. Saya juga ada perasaan senang karena observasi saya adalah calon guru penggerak. Bagaimana Ibu Neta menilai sendiri performa Ibu Neta pada saat pembelajaran kemarin? Saya sudah mencoba dan memberikan seluruh kemampuan saya dalam mengajar dan memiliki kesiapan dalam mengajar, dan kita juga harus mengayomi anak-anak sampai pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, membuat RPP, mempelajari RPP itu dan mempelajari juga materi yang akan saya berikan kepada anak-anak ini. Luar biasa ya Ibu Neta, memang seperti itulah seorang guru ya. Sebelum masuk untuk melaksanakan pembelajaran di kelas, harus melakukan atau membuat persiapan terlebih dahulu. Ya Ibu Neta, jika saya menggunakan skala 10 sampai 100, Ibu Neta berada pada skala berapa untuk performa kemarin? Menurut saya sudah berada pada skala 7,8. Tentunya kenapa saya menilai 7,8 karena saya pada waktu itu sudah berusaha mempelajari perangkat pembelajaran termasuk RPP dan juga tema yang akan saya berikan kepada peserta didik. Dan pada saat saya mengajar waktu itu, saya melihat bahwa anak-anak sudah mampu membuat tugas yang saya berikan dan mengamati bahwa pembelajaran sudah tercapai pada tujuan. Nah, Bu Neta, dari hasil pengamatan saya pada kegiatan pembelajaran kemarin, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya. Hal-hal yang saya perhatikan yang sudah tercapai ya, bahkan ada yang melampaui. Saya mengamati kemarin pada saat kegiatan awal, Ibu sudah menyapa siswa dengan hangat. Kemudian Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya melihat anak-anak fokus mendengar. Saya melihat juga anak-anak sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran karena ada sapaan hangat dari Ibu. Kemudian juga pada saat menanyakan yang membuat PR, anak-anak juga disuruh membawa ke depan ya, menaruh di meja Ibu sambil Ibu memeriksa. Akhirnya saya perhatikan anak-anak jadi merasa dihargai. PR saya diperiksa, PR saya ditandai ya. Pada kegiatan inti, saya melihat Ibu memberi ruang untuk anak-anak, baik di dalam menjawab pertanyaan, membuat pertanyaan, ataupun bertanya. Saya melihat anak-anak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu menurut saya sudah sangat luar biasa, Bu. Karena saya perhatikan anak-anak fokus di dalam belajar. Nah, Bu, kemudian di dalam kegiatan KSE atau kompetensi sosial emosional, saya juga lihat Ibu sudah bertanya tentang perasaan anak,
tentang apa yang anak rasakan saat itu sudah luar biasa, karena anak-anak menyadari keadaan dirinya, perasaannya, dan bagaimana mengatasi hal tersebut ya Bu. Kemudian dalam kegiatan kerja kelompok saya juga melihat bahwa Ibu menuntun ya, di setiap kelompok Ibu menuntun di dalam pemberian tugas. Nah Bu, terlebih di dalam kegiatan permainan talking stick, saya lihat itu anak-anak sangat gembira, sangat suka. Bahkan Ibu melakukan itu hanya 2 pertanyaan. Saya lihat anak-anak masih mau, Bu, lagi ulang. Itu gambaran saya, anak-anak senang di dalam belajar. Itulah yang disebut Bu, pembelajaran berpusat atau berpihak kepada anak, sehingga anak merasa merdeka dalam belajar, tidak ada tekanan, tidak ada beban, jadi anak terlepas dalam belajar ya. Kemudian dalam kegiatan penutup saya melihat juga ada tanya jawab dengan murid, itu luar biasa, sehingga di akhir pembelajaran sangat terlihat murid-murid yang telah tercapai atau bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Nah Bu, bagaimana pendapat Ibu Nete tentang ketercapaian atau apa yang sudah dicapai oleh Ibu Nete dari pendapat yang sudah saya sampaikan? Tentunya saya merasa senang, bangga dan atas pencapaian yang saya sudah dapat, dan dalam hal ini itu akan menjadi motivasi dan saya akan lebih semangat lagi dalam mengajar dan mampu mengembangkan potensi-potensi tersebut. Iya, sangat. Area pengembangan apa yang masih perlu dikembangkan? Ya, yang ingin saya kembangkan adalah performa saya. Iya. Dan pada kegiatan pembelajaran mungkin saya harus lebih konsisten lagi dengan waktu. Nah, setelah itu saya juga harus konsisten dalam memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan RPP. Setelah itu saya juga harus mampu memilih metode atau model pembelajaran yang efektif dan efisien. Apa rencana Ibu Nete ke depan? Ya, untuk rencana saya juga akan berdiskusi dengan rekan-rekan guru maupun kepala sekolah tentang bagaimana cara untuk membuat RPP berdiferensiasi yang baik, dan mungkin saya juga akan melakukan simulasi mengajar yang akan disaksikan oleh rekan-rekan guru. Ya, dan kira-kira kapan Ibu Nete akan mewujudkannya? Mungkin saya akan melakukannya sesudah ujian akhir sekolah. Apa yang Ibu Nete dapatkan atau peroleh dari hasil percakapan saat ini? Ya. Ternyata saya menyadari bahwa saya mampu melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan saya juga ternyata memiliki potensi untuk mengembangkan pembelajaran di kelas. Di situ juga saya merasa senang karena saya boleh mendapatkan pengetahuan yang baru dan langkah-langkah yang baru dalam membuat RPP. Ibu Nete, demikian percakapan kita saat ini. Disampaikan terima kasih.